Halo semuanya, perkenalkan saya Igusti Ayu Cahyakumala dengan NIM 0523278559. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan penyelesaian tugas 3 untuk mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Pada tugas kali ini kita telah diberikan sebuah file soal, di sini saya telah membukanya. Jadi pada tugas kali ini kita diminta untuk membuat sebuah proyek aplikasi mobile baru untuk mengambil dan menampilkan data cryptocurrency secara real time dari sebuah API online. Nah, di sini dia kita telah diberikan linknya. Di sini ada api.coinlore.net. Jadi kita juga wajib menampilkan beberapa atribut berikut, ada rank, name, simbol, dan juga price USD. Sini saya akan coba akses linknya. Nah, jadi ini dia data yang akan kita ambil pada tugas kali ini. Untuk mengerjakannya, di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Jadi di sini saya telah membuat sebuah folder baru yang saya beri nama tugas 3 perangkat bergerak. Di sini saya sudah buka foldernya. Jadi ini dia. Jadi pertama-tama di sini saya akan membuka terminal dan melakukan pengecekan apakah Node sudah terinstall di sini. Untuk caranya cukup mudah. Kita tinggal menjalankan perintah node minv seperti ini. Baik, dapat dilihat ini dia versinya ada 24.15.0. Kemudian saya akan lanjutkan dengan menginstal view-nya terlebih dahulu. Caranya cukup mudah. Di sini kita dapat jalankan dengan menggunakan perintah npm install. SD seperti ini, kemudian add ionic /cli. Ini akan memerlukan beberapa waktu, jadi kita tunggu saja sampai proses installnya selesai. Oke, jika sudah seperti ini hasilnya, saya akan lanjutkan dengan membuat project Ionic-nya. Caranya cukup dengan menjalankan perintah ionic start, kemudian nama project-nya. Di sini saya akan beri nama crypto app. Seperti ini. Di sini saya akan pilih menggunakan view, kemudian kita akan create blank start project. Ini akan memerlukan beberapa waktu, jadi tunggu saja sampai proses create project-nya selesai. Oke, jadi setelah prosesnya selesai, di sini kita akan mendapatkan pesan create free Ionic account. Karena pada project kali ini saya belum memerlukan, jadi saya akan pilih no saja. Oke, jika tampil pesan seperti ini, berarti kita siap mengerjakan projectnya ya. Dapat dilihat di sini, dia sudah bertambah foldernya sehingga strukturnya menjadi seperti ini. Oke, jadi di sini saya akan masuk ke dalam root project foldernya. Caranya cukup mudah dengan menggunakan perintah cd, kemudian diikuti nama foldernya. Jadi di sini crypto app. Seperti ini, yap, kita berhasil masuk ke root projectnya. Kemudian jika dilihat di struktur ini sama seperti praktikum sebelumnya, saya akan masuk ke folder src, kemudian di view, dan masuk ke file homepage.view. Oke, ini saya close dulu. Jadi pada file inilah nanti saya akan edit file ini untuk mengerjakan mulai dari template, logic, dan juga styling pada pengerjaan tugas kali ini. Baik, langsung saja. Jadi di sini saya akan langsung mengerjakan untuk template dan juga styling beserta logiknya pada file homepage.view. Jadi di sini saya akan delete saja semua file yang diberikan template-nya ini karena saya akan mengerjakan template yang baru untuk aplikasi crypto app-nya.
Oke, baik. Jadi ini adalah source code yang telah saya kerjakan. Dan di sini ada template, kemudian ada script, dan tentunya ada styling yang saya letakkan di bagian bawah. Untuk pertama-tama mungkin saya akan jelaskan ke bagian yang terpenting yakni logika. Jadi saya mengerjakannya itu di bagian script di sini, tentunya dengan menggunakan TypeScript ya. Jadi di awal itu saya melakukan beberapa import yang diperlukan untuk mengerjakannya. Kemudian di sini saya mendefinisikan kontrak struktur data dalam bentuk interface untuk objek cryptocurrency dari API. Jadi karena di sini itu saya memerlukan beberapa atribut seperti ID, rank, name, simbol, dan juga price USD. Kemudian di bagian bawahnya ini saya juga membuat 3 buah konstan yang bersifat state reactive ya, berbasis view. Jadi yang pertama itu adalah coins. Di sini variabel ini menyimpan daftar koin dari kripto. Kemudian loading, di sini saya gunakan untuk menyimpan status loading saat mengambil data dari API. Kemudian terdapat juga constant error. Di sini untuk menyimpan pesan error jika terjadi kesalahan saat mengambil data. Berikutnya, di bagian bawah ini, saya juga menambahkan sebuah function helper untuk memformat harga cryptocurrency agar lebih mudah dibaca. Jadi saya lakukan seperti ini. Oke, kemudian di bagian bawahnya ini, saya telah membuat sebuah fungsi utama. Ini adalah fungsi yang terpenting karena ini akan melakukan fetch data dari API CoinLore. Jadi ini adalah fungsi asinkronus yang saya beri nama fetch crypto. Di dalam fungsi ini terdapat fungsi fetch yang akan menembak langsung ke API URL yang telah diberikan oleh tutor. Kemudian jika datanya berhasil diambil, dia akan dimasukkan ke dalam variabel coin.value. Di sini saya juga membungkusnya dengan menggunakan blok try catch ya, seperti ini. Jadi pada try-nya dia itu variabel merespon dan menyimpan hasil dari fetch data API CoinLore yang diberikan. Jadi ini dia, saya buatkan constant respond yang akan berisikan variabel yang telah diberikan, variabel API-nya. Kemudian di sini saya lakukan validasi jika respon HTTP tidak sukses. Misalkan dia mengirimkan status 404 atau 500, maka dia akan melemparkan error dengan menggunakan throw new error ini. Jadi dia akan tampil gagal mengambil data seperti itu. Kemudian di sini tentunya memasukkan payload data array cryptocurrency ke state coins. Berikutnya pada blok catch, di sini dia akan menangkap pesan error jika offline atau terjadi kesalahan lain saat melakukan fetch API. Dan terakhir pada blok finally, di sini tentunya dia akan mematikan loading setelah prosesnya itu selesai, baik mau itu sukses maupun error. Oke, lanjut di bawahnya, di sini saya membuat sebuah fungsi handler untuk fitur pull to refresh Ionic-nya. Jadi di sini saya gunakan asynchronous juga. Yang pertama di sini ada await fetch crypto, jadi ini akan menjalankan ulang fungsi fetch data. Kemudian ada event target complete yang tujuannya akan menghentikan animasi loading pull to refresh maksud saya. Kemudian di sini di bagian terakhir tentunya di sini adalah dikenal dengan istilah life cycle hook. Jadi di sini saya menggunakan fungsi onMounted. Jadi ini akan otomatis memanggil fetch crypto saat komponen pertama kali dimuat. Seperti ini. Baik, sekarang saya akan lanjut menjelaskan ke bagian tampilannya. Jadi di sini pada tag template ini, di sini saya menggunakan beberapa komponen dari Ionic. Di sini ada Ion header, Ion title, kemudian Ion content juga. Oke, kemudian di dalam tag Ion contentnya di sini saya membuat beberapa div ya, membuat beberapa blok. Yang pertama itu untuk tombol refresh, saya buat seperti ini. Kemudian ini untuk melakukan loading, jadi ini ditampilkan ketika proses pengambilan data dari API-nya. Yang ketiga itu adalah untuk error, ini akan diperlukan. Jadi ini ketika terjadi kesalahan saat mengambil data, maka ini yang akan muncul. Dan berikutnya adalah tabel data. Jadi ini yang akan ditampilkan ketika data itu berhasil diambil dan tidak terjadi error. Jadi untuk menampilkan datanya di sini saya menggunakan tabel HTML. Jadi ini tuh bersifat dinamis, di mana di dalamnya saya menggunakan V-for untuk melakukan perulangan. Jadi ini tuh merender setiap baris kolom berdasarkan data yang diambil dari API. Oke, jadi pada kolomnya atau field-fieldnya akan meliputi ada coin rank, coin name, coin simbol, dan juga coin price USD. Jadi pada logic tadi saya telah membuat helper ya untuk melakukan format price sehingga data yang ditampilkan di sini akan lebih mudah dibaca. Oke, selain tabel, di bagian bawah ini saya juga menambahkan fitur
pull to refresh. Jadi ini akan menarik layar ke bawah untuk memperbarui data. Sehingga dosen atau pengguna nantinya akan dapat melakukan pull to refresh untuk memperbarui harga kripto secara real time. Jadi saya buat seperti ini. Oke, jadi setelah saya menjelaskan struktur dari template dan juga logiknya, sekarang saya akan masuk ke bagian styling dan desain. Jadi di sini saya membuat beberapa kustomisasi untuk CSS-nya. Jadi di sini saya melakukan seperti beberapa konfigurasi warna untuk toolbar dan juga header. Di sini saya ada mengubah warna background untuk konten utama. Jadi saya pilih nuansa warm atau krem seperti contoh yang diberikan. Kemudian untuk tombol refresh-nya di sini saya juga custom sedikit untuk mengatur layoutnya, dan beberapa untuk styling table agar tabelnya itu posisinya presisi di layar mobile. Jadi saya lakukan seperti ini, dan beberapa styling lainnya. Kemudian di sini saya juga melakukan styling untuk kolom rank, manajemen tipografi, dan label di dalam kolom tabel. Jadi ini beberapa stylingnya, ini untuk kolom name, kemudian ada kolom simbol, dan juga simbol value. Dan terakhir itu untuk styling di kolom price-nya. Jadi ini adalah CSS yang saya custom. Oke, baik, setelah saya menjelaskan bagaimana template, script, dan juga styling yang telah saya kerjakan, langsung saja kita lihat hasilnya. Jadi di sini saya akan coba jalankan pada terminal. Tentunya kalian harus masuk ke root utamanya terlebih dahulu menggunakan perintah berikut cd crypto ini. Karena saya sudah masuk, jadi cukup menjalankan perintah ionic serve seperti ini untuk melihat hasilnya. Seperti ini, enter. Nah, oke, jadi ini dia hasil tampilan aplikasi yang telah saya buat tadi. Jadi sesuai dengan soal di sini, kita disuruh menampilkan beberapa atribut atau kolom yang meliputi rank, name, simbol, dan juga price USD. Oke, kembali ke tampilan yang telah saya buat. Di sini sudah terdapat ya, lengkap kolomnya, ada rank, name, simbol, dan juga USD, termasuk sebuah button untuk melakukan refresh data secara real time. Kemudian untuk melakukan uji tesnya, apakah data yang ditampilkan itu sudah benar-benar sesuai dan relevan dengan api.coinler.net yang diberikan ini, saya akan langsung coba cek saja. Sini saya buka terlebih dahulu. Oke, ini dia datanya. Kita pretty print aja biar mudah melihatnya. Jadi ini dia datanya, ada 72.866.61 ini untuk price USD. Data yang di bawahnya 1978.24. Kita sesuaikan di sini. Nah, ini dia di bagian USD. Kemudian name-nya juga sudah sesuai. Jadi ini datanya sudah relevan dengan yang diberikan pada API-nya. Oke, kemudian jadi refresh button ini berfungsi ketika data di pretty print ini terdapat perubahan atau dia di refresh seperti ini. Jadi ini fungsinya juga merefresh data sehingga semua data di sini akan terupdate dan juga sesuai dengan yang diberikan pada API-nya. Jadi datanya akan relevan secara real time. Oke, kembali lagi kepada soal. Di sini kita diminta untuk membuat tampilan mobile-nya. Jadi untuk melihat tampilan mobile-nya di sini mungkin dapat dilakukan dengan melakukan inspect saja seperti ini. Kemudian kita ubah seperti ini. Jadi di sini kita bisa pilih nih ukuran mobilenya yang mana. Misalkan iPhone, dia akan seperti ini tampilannya. Atau di sini saya akan coba iPad mini, maka dia responsifnya akan seperti ini bentuknya ya. Jadi ini bisa disesuaikan saja untuk tampilannya. Jika tidak ingin melakukan inspect untuk melihat tampilan mobilenya, itu juga dapat dilakukan dengan menggunakan extension. Jadi sebelumnya saya juga telah mencoba untuk melakukan install extension seperti ini. Maka tampilan pada mobilenya akan seperti ini ya. Oke, dapat dilihat. Ini sudah sesuai dengan soal yang diberikan pada e-learning. Oke, baik, dari seluruh rangkaian praktikum pada tugas 3 kali ini dapat disimpulkan bahwa Crypto App berhasil saya kerjakan dengan menggunakan Ionic View dan juga TypeScript. Ini sudah berhasil dibuat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan pada soal berikut ini.
Kemudian, aplikasi ini juga telah terhubung dengan API CoinLore secara online. Karena itu, aplikasi mampu mengambil data cryptocurrency secara real-time dan juga prosesnya berjalan secara asinkronus, sehingga tidak mengganggu proses lainnya. Dan yang terpenting, pada aplikasi ini telah menampilkan data sesuai dengan kriteria yang ditentukan, yakni ada rank, name, simbol, dan juga USD. Selain itu, pengalaman pengguna juga dibuat lebih baik dengan adanya fitur seperti error handling, kemudian loading indikator, dan tentunya adanya pull to refresh, sehingga pengguna itu dapat memperbarui data dengan menarik layar ke bawah. Jadi saat diuji di simulator mobile, fitur-fitur tersebut juga berjalan dengan baik, sehingga aplikasi itu terasa lebih nyaman. Jadi saya berharap tugas dan demonstrasi yang saya buat kali ini sudah sesuai dengan kriteria penilaian. Baik, jadi sekianlah video praktikum saya kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.